Halo Pak Putu, pada kesempatan presentasi hari ini, kami dari kelompok eh, dengan dataset senjata CAS akan mempresentasikan tentang algoritma K-means clustering dengan topik analisis jenis dan nama senjata khas negara-negara di dunia. Kelompok kami terdiri dari Fiorentina Abigail, Konstantinus Prana, Immanuel Antoni, dan saya Grady Cahaya. Pada presentasi ini ada pendahuluan, metode dan data, analisis hasil, dan kesimpulan. Eh, Definisi senjata dan pentingnya pertahanan dan serangan akan dibahas pada presentasi ini. Variasi senjata antar negara karena perbedaan geografis lingkungan dan sejarah, analisis persenjataan global untuk memahami persamaan dan perbedaan antar negara, penggunaan K-means clustering untuk mengidentifikasi kelompok negara dengan profil persenjataan serupa. Manfaat analisis persenjataan dalam kebijakan luar negeri, pertahanan, dan prediksi ancaman juga akan dibahas. Menurut kamus, senjata sendiri merupakan instrumen atau perangkat apapun yang digunakan dalam serangan atau pertahanan dalam pertempuran, pertarungan, atau perang seperti pedang, senapan, atau meriam. Menurut kelompok kami, topik ini penting dibahas dan dicari untuk melakukan pertahanan dan pengelompokan dari masing-masing negara itu berdasarkan senjata khasnya. Metode yang akan digunakan adalah K-means clustering, yang merupakan metode pengelompokan yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan dari kesamaan variabel. Algoritma K-means bekerja dengan cara mengelompokkan data ke dalam sejumlah K kelompok, di mana K merupakan jumlah kelompok yang ditentukan sebelumnya, yang kemudian dapat dicari nilai optimumnya K dengan elbow method. Sedangkan untuk dataset kami, dilakukan pengumpulan data dengan judul Weapons from Countries yang terdiri dari 7 variabel, yaitu satu nomor, yaitu nomor urut dalam dataset, dua negaranya, tiga alfa 2 atau kode 2 huruf dari negara tersebut, dan alfa 3. Lalu yang kelima ada kontinen, yaitu benua dari tempat negara tersebut. Yang enam adalah senjata, yaitu senjatanya sendiri, senjata khas dari negara tersebut. Dan yang ketujuh, weapon description, atau deskripsi negara yang kemudian nanti deskripsinya akan dikelompokkan lagi. Dan dicari kesamaan dari mayoritas negaranya. Dalam bagian analisis hasil, kami akan mengidentifikasi karakteristik mengenai senjata dari setiap negara pada metode ini. Akan dilakukan juga pengelompokan teks dengan metode K-means clustering. Berikut ini adalah contoh visualisasi yang didapatkan dari beberapa metode. Jadi, pertama-tama, berdasarkan dari grafik distortion score elbow for K-means clustering, kita dapat melihat bahwa sumbu X mewakili banyaknya jumlah klaster K yang digunakan dan sumbu Y mewakili nilai distorsi atau distortion score. Pada grafik ini akan menampilkan nilai distorsi sebagai fungsi dari jumlah klaster yang digunakan. Dalam gambar ini terdapat siku yang terbentuk pada suatu titik yang menandakan bahwa ketidaknaikan distorsi tidak signifikan dengan setiap penambahannya dari klaster. Jadi terlihat, jadi akan dipilih jumlah klasternya K sama dengan 6. Lalu kita lihat di pojok kanan atas, itu adalah grafik average plot. Jadi berdasarkan dari grafik ini, sumbu X mewakili banyaknya jumlah klaster yang digunakan, dan sumbu Y mewakili nilai rata-rata dari silhouette list. Jika garis rata-rata skor silhouette mencapai nilai tinggi, menandakan bahwa klasterisasi data efektif. Sebaliknya, jika garis rata-rata skor silhouette mencapai nilai rendah, menandakan bahwa klasterisasi data tidak efisien. Pada grafik ini, klaster yang mempunyai rata-rata skor tertinggi adalah pada saat K bernilai 7. Tetapi karena tujuan dari laporan ini adalah menggunakan algoritma K-means clustering, maka yang dipilih saat jumlah K sama dengan 6. Lalu gambar 3.3 yaitu mengenai silhouette visualizer. Jadi itu adalah
skor pada siluet dari banyaknya klaster dari banyaknya K atau klaster dari 2 sampai 8. Jangkauan atau range dari skor pada siluet dari min 1 sampai 1. Semakin nilainya mendekati 1, semakin bagus kemiripannya. Tetapi jika nilainya min 1, berarti mempunyai arti bahwa semakin buruk kemiripannya. Garis merah mempunyai arti bahwa itu adalah rata-rata skor dari siluet. Next. Oke, jadi selanjutnya akan di sini dapat dilihat bahwa terdapat dua jenis visualisasi, yaitu bar chart dan word cloud. Di sini dapat dilihat bahwa dalam dataset kita, yaitu bagian weapon description, kata pertama atau cluster 0 yang paling banyak sering muncul itu adalah knife. Itu berarti senjata tradisional yang paling umum digunakan adalah pisau. Nah, kemudian lanjutan dengan throw, long, taper, dan lain sebagainya. Kemudian kata yang kedua atau cluster satu adalah saber, yang berarti setelah dari pisau, senjata tradisional yang paling umum digunakan juga itu saber atau pedang. Kemudian lanjutnya dengan curve, threaded atau tradisional, throw, composite, bow, dan lain sebagainya. Kemudian pada cluster yang kedua atau kata yang ketiga, sama dengan yang tadi, sama dengan sebelumnya, yaitu saber. Sword kali ini menunjukkan bahwa senjatanya itu juga pedang merupakan salah satu yang paling umum digunakan sebagai senjata tradisional. Melanjutkan dengan edge, single, curve, sickle, dan lain-lain. Kemudian kata keempat atau klaster ketiga mengindikasikan dengan jenis material dari senjata khas tersebut, yaitu yang paling umum adalah wooden atau kayu. Selanjutnya, untuk visualisasi klaster keempat, di sini kita bisa tahu bahwa kata yang paling sering muncul itu adalah kata distinct, diikuti juga dengan hilt, blade, curve, dan edge. Jadi di sini berdasarkan map of words juga, kita bisa tahu bahwa kata yang paling besar yang muncul itu adalah distinct dan diikuti oleh hilt. Next. Selanjutnya untuk visualisasi klaster kelima, kita bisa tahu bahwa kata yang paling sering muncul adalah weapon, diikuti oleh wood, short, dan made. Jadi weapon itu atau senjata itu paling sering muncul karena memang keseluruhan dataset itu didasarkan pada senjata tradisional. Jadi makanya senjata itu paling sering muncul, merupakan kata yang paling sering muncul. Next. Jadi berdasarkan seluruh proses yang sudah kami kerjakan, kami dapat menyimpulkan bahwa dari analisis K-means clustering yang kami lakukan, kami menemukan ada 6 kelompok negara dengan karakteristik persenjataan yang serupa. Kemudian, kami menggunakan metode elbow dan juga siluet untuk memilih jumlah klaster yang paling optimal, yaitu 6 di sini. Kemudian perbedaannya untuk elbow method dan juga silhouette method itu sendiri. Untuk elbow method kami melihat perubahan nilai distorsi saat klaster bertambah dan menemukan 6 klaster yang paling optimal. Selanjutnya untuk silhouette method, kami menguji kesesuaian titik data dengan klasternya itu sendiri, klaster titik data itu sendiri, dan dengan klaster yang lainnya. Apakah dia lebih cocok di klaster dia sendiri atau di klaster yang lainnya. Kemudian, dari hasil word cloud juga, kami dapat mengetahui bahwa senjata tradisional yang paling umum di seluruh dunia itu adalah pedang dengan bahan dasar yang paling umum atau paling sering digunakan adalah kayu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.